Kevin Manurung. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada masing-masing kami. Pada pembukaan hari Sabat ini, Engkau telah menghantarkan kami di Pangandaran ini dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih atas berkat Tuhan yang kami rasakan pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang akan kami dengarkan dapat membawa berkat dan kepujian bagi nama Tuhan. Berkati juga pembicara agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menghantarkan mereka dengan keadaan selamat. Dengan demikian kami dapat bersukacita menikmati alam ciptaan Tuhan sebagai bentuk kasih yang Kau telah berikan kepada kami. Sempurnakan doa kami, dalam nama Nabi Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Ibu Jesa Gala dan teman-teman.
Terima kasih atas lagu pujian yang begitu indah. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jesse Nenipar. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Luar biasa di tempat yang sederhana ini, sederhana karena tidak terlalu besar ya, kita boleh berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada 3 orang lagi yang belum tiba. Kita doakan supaya mereka boleh tiba dengan selamat. Ada Jeffrey, Dame, dan Daniel. Mudah-mudahan mereka boleh tiba paling lambat jam 9. Paling lambat. Karena saya katakan jangan cepat-cepat karena malam naik motor. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasa terberkati dengan kehadiran kita semua. Mulai dari kita sampai tadi juara 1 sampai di sini keluarga Malau, cepat sekali mereka nyampe. Memang berangkatnya cepat sekali, mungkin mereka nggak tidur kali. Jadi sudah kita telepon jam 4 katanya sudah di Nagrek. Cepat sekali. Tetapi kita telepon jam 10 baru nyampe, lama sekali nyampenya. Berarti lambat jalannya. Tetapi kita bersyukur bahwa kloter mobil yang terakhir adalah keluarga Banjarnahor, keluarga Manurung sudah tiba dengan selamat. Itu adalah sukacita bagi kita. Sukacita bagi kita. Dan puji Tuhan ada satu kelompok yang ikut di retreat ini tidak bersama dengan kita pada malam ini karena mereka ada di Laut Biru, keluarga Pendeta Aha Marbun. Mereka akan ke sini besok karena dia adalah pengkhotbah kita yang kita undang khusus dari Jakarta. Jadi terima kasih juga untuk keluarga kami yang datang dari Amerika yang bersama dengan kami, walaupun kita ketemu di sini ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita bersama-sama, walaupun misinya berbeda, tetapi hatinya sama untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan. Sebelum saya bacakan renungannya, saya ingin membacakan sebuah quote dulu. Quotes itu seperti ini. Saya tertarik dengan quote-nya. Dikatakan begini. Kita semua perlu uang, memang. Tetapi dikatakan, tetapi bukan hidup untuk mencintai uang. Kita memang perlu semua uang, semua perlu uang. Bahkan orang sampai bekerja siang malam, pagi petang untuk apa? Mencari uang. Tetapi bukan karena uang kita hidup, tetapi karena bagaimana kita mengatur pola hidup kita. Uang bukan jaminan bahagia. Bahagia jika ada uang hanya bisa jika dalam kondisi taat pada Allah. Uang bukan jaminan bahagia, tetapi ada orang tidak bahagia karena nggak punya uang. Ada orang tidak bahagia karena tidak punya uang. Saya ingin membawakan sebuah satu atau 2 buah cerita. Dikatakan seperti ini. Inilah kalau sudah oke. Saya kutip dari majalah Forbes.
dikatakan seperti ini. Apa ini agak susah suaranya? Bahwa gedung pencakar langit 27 lantai yang dibangun di Mumbai adalah salah satu bangunan kediaman, bukan kantor ya, bangunan kediaman yang termahal di dunia ini, dihitung oleh majalah Forbes. Dikatakan seperti ini, bahwa yang mempunyai, yang pemilik bangunan termahal itu adalah Mukesh Ambani. Mukesh Ambani. Satu, dikatakan bahwa untuk mengakses tempat tinggalnya dimulai dari lobi, agak susah memang kalau sambil karena lampunya. Tingginya 122 meter. Ini rumah, bukan gedung ke perkantoran. Tingginya 122 meter. Dia bingung untuk mempergunakan uangnya. Akhirnya dia bangun saja rumahnya bertingkat sampai 122 meter. 122 meter. Ada kurang lebih untuk mengakses 20 lantai tempat tinggalnya akan melewati berbagai arena. Ada tempat ski, ada kolam renang, ada tempat main golf, dan segala macam. Memuaskan hatinya. Karena dia tidak tahu mau dikemanakan lagi itu apa? Uang. Dia ingin memiliki sebuah sensasi yang luar biasa. Sehingga dia membangun rumah yang megah. Membangun rumah yang cukup megah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya kepuasan cek 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 naikin cek cek, oke. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seringkali manusia melampiaskan keinginan hatinya dengan menghamburkan uang tanpa apa? Tanpa arti. Menghamburkan uang tanpa arti. Dan ada orang begitu ambisinya atau nafsunya untuk membuat sebuah bangunan demi bangunan hanya untuk apa? Untuk memuaskan nafsunya. Ada lagi satu cerita yang dikatakan, mungkin kita sering mendengarkan, adalah John Rockefeller, terkenal dengan pengusaha minyak. Dia katakan bahwa John Rockefeller ini, dia sudah miliarder pada usia 25 tahun. Lalu dia pada usia 31 tahun ia telah menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Pada usia 38 tahun dia menguasai 90% penyulingan minyak di Amerika. Namun pada usia 50 tahun ia adalah orang terkaya di dunia, tetapi tidak mencapai usia 60 tahun. Tidak mencapai usia 60 tahun dia mati. Lalu pertanyaannya, untuk apa kekayaan itu? Untuk apa kekayaan itu? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membawa pikiran kita ke satu ayat yang sering kita dengarkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita datang ke tempat ini
sebenarnya bukan menghamburkan uang, tetapi kita ingin mengikat satu kesatuan dalam apa? Dalam ikatan Yesus Kristus, kasih Yesus. Kita ingin menunjukkan kepada sesama kita bagaimana kita saling mengasihi satu yang dengan yang lain. Kita ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar ingin merendahkan hati kita sesuai dengan program yang telah diatur oleh pembawa acara, bahwa kita akan tunjukkan apakah segini banyak juga kita akan datang di sini dan berdoa, bermeditasi juga. Oke, kita punya uang, tetapi apakah uang ini akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, atau itu yang membawa kita jauh dari Tuhan? Tuhan menjanjikan sebuah rumah yang megah, yang istimewa kepada setiap umat-umatnya yang mau datang untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, menginginkan kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya. Berapa banyak kita yang akan datang. Tidak terbatas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita ingin diberikan sebuah rumah yang jauh lebih hebat dari apa? Dari orang kaya yang di India tadi, yang si Mukesh Ambani itu, yang mempunyai tinggi rumahnya itu sampai 200 meter. Bahkan lebih dari apa yang dimiliki oleh dunia ini. Tuhan ingin memberikan kepada kita. Namun Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, karena aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan memberikan satu kesempatan bagi kita untuk memperoleh rumah yang dijanjikan oleh Allah. Apa rumah yang dijanjikan oleh Allah? Yaitu Yerusalem baru, Yerusalem yang akan Dia berikan kepada kita. Saat ini dunia sedang terfokus dengan apa? Dengan keadaan ekonomi yang sekarang menggoyang. Saya lihat satu berita kemarin, ketika ada rencana pemerintah menaikkan apa? Menaikkan BBM, orang banyak antri panjang. Saya berpikir, kenapa antri panjang? Toh juga kalaupun dapatnya yang 7.500 atau yang ya 7.600-an, habis tetap aja akan membeli yang mahal. Tetapi ketika besoknya pembawa berita mengatakan pemerintah mengadakan prank kepada masyarakat, sementara orang rame tetapi tidak jadi naik. Jadi saya ketawa melihat berita itu. Mereka bahkan ada yang bolak-balik untuk apa? Mengantisipasi, siapa tahu nanti lebih mahal, saya harus stok di rumah. Dia buat minyak itu banyak di rumah supaya dapat lebih murah, padahal tidak jadi naik. Inilah kekhawatiran manusia, sedangkan Tuhan menjanjikan, aku akan memberikan rumah yang lebih indah, kebahagiaan yang lebih indah, yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Bila mana kita membaca di dalam Wahyu 21, dia katakan seperti ini. Wahyu 21, kita ingin membaca Alkitab kita.
Wahyu 21 ayat 10 sampai 26. Dikatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wow, luar biasa, saudaraku. Diberikan kepada kita sebuah tempat yang tak pernah dunia ini akan pernah janjikan atau berikan. Tetapi Tuhan memberikan kepadanya sebuah kota di sana seperti permata yang indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan tinggi gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur dapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Dan ia berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya. Kota itu terbentuk 4 persegi panjang sama lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas bagaikan kaca bening. Saudaraku, di mana ada rumah seperti yang digambarkan Yesus kepada Yohanes? Tidak ada. Tetapi kesanalah kita dijanjikan oleh Tuhan. Kesanalah kita akan masuk, yaitu di kota Yerusalem itu. Dan itulah sekarang kerinduan hati kita. Kita mengadakan retreat pada saat ini, saudara-saudaraku, bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mengkoreksi diri kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Pekerjaan Tuhan masih panjang. Yesus tidak lama lagi akan datang. Kita dihimbau, diminta untuk bersama-sama untuk membawa misi keselamatan bagi seluruh dunia. Paling tidak keselamatan bagi diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, seringkali kita mungkin tidak sadar bahwa kita sekarang sedang terseret oleh keadaan dunia ini, terseret oleh keadaan kehidupan ini tanpa kita sadari. Tetapi Alkitab mengingatkan kembali kita bahwa sesungguhnya kita ini bukan warga negara dunia ini, tetapi kita warga negara surga yang akan terus menerus kita akan memperbaharui hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dikatakan bahwa kalau kita semakin hari semakin dekat, Alkitab katakan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, malam ini adalah malam Sabat, di mana kita datang bersekutu dengan Tuhan. Ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita sedang dihimbau untuk membenahi diri kita, menyuci jubah kita, supaya kita didapati dalam keadaan putih, sehingga ada konsekuensi yang akan diberikan kepada kita. Dengan apa? Dengan jubah yang kita perbaiki atau kita cuci di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita rumah, di mana ketika Tuhan datang kedua kali, Dia akan membawa kita ke rumah yang dikatakan, di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Biarlah Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, dan memberikan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus mengelola kehidupan kita, sehingga bukan uang yang kita miliki yang akan mengendalikan kita, tetapi kita yang akan mengendalikan apa? Uang kita. Terpujilah nama Tuhan. Firman ini saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas pekabaran yang telah dibawakan. Pada saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu tutup dari lagu Sion nomor 232 di tempat yang lebih tinggi. Mari kita sama-sama berdiri. Tinggi itu Tuhan engkau
di sini aja. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Betapa hati kami penuh dengan sukacita dan rasa syukur di malam Sabat-Mu yang kudus ini. Oleh karena Tuhan telah himpunkan kami di tempat ini untuk boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk meninggikan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena Tuhan telah menolong kami, bahkan memberkati kami. Dan malam ini hamba Tuhan Pendeta Syanibar telah memberikan semangat ataupun kekuatan yang baru bagi kami melalui pekabaran firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Biarlah kami tetap berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami, ataupun mengandalkan keberadaan kami, ataupun yang ada di dunia ini. Ajari kami Tuhan untuk tetap bergantung sepenuhnya ke tangan pemeliharaan Tuhan. Dan tuntun kami agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, Tuhan mengetahui bahwa kegiatan kami di tempat ini adalah untuk menyatukan hati kami, seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Cimindi Raya, untuk bersyukur, berterima kasih, berdoa bersama, dan untuk menyaksikan alam ciptaan Tuhan yang indah di Pangandaran ini. Dengan demikian Tuhan, kami akan semakin dikuatkan, dan bahkan kami boleh tetap setia untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Sementara kami berada di Hotel Nyur Indah ini, malaikat Tuhan yang berpasukan untuk menjagai kami, melindungi kami. Dan Tuhan berkati kami sepanjang malam ini dalam istirahat tidur kami. Dan besok pagi Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh juga tetap memuji Tuhan untuk ibadah Sabat. Bapa kami dalam surga, pada malam ini juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan di Jemaat Cimindi Raya, anak-anak, orang muda, dan orang tua. Kami yang sudah hadir di tempat ini, demikian juga yang berhalangan oleh karena alasan yang patut. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi mereka. Agar begitu Tuhan, kami boleh tetap satukan hati kami untuk tetap meninggikan nama Tuhan di hari Sabat ini. Kami juga berdoa khusus untuk sahabat kami yang masih dalam perjalanan. Jepri Purba, Damai Simanjorang, demikian juga Daniel Ujo, ataupun teman-teman kami yang lain yang berencana datang ke tempat ini. Tuhan yang menolong mereka, melindungi perjalanan mereka, tiba dengan selamat, dan kami boleh bertemu bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bapa kami dalam surga, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk seluruh manajemen hotel tempat kami menginap ini. Kiranya Tuhan memberkati pemiliknya, berkati juga seluruh staf dan karyawan. Dengan demikian Tuhan, mereka Tuhan gunakan menjadi pelayan-pelayan yang baik, dan nama Tuhan kami tinggikan sementara kami berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih juga oleh karena Tuhan telah memberkati kami, dan kami berbahagia oleh karena ada sahabat kami yang datang dari Amerika, boleh bersama-sama kami untuk tinggal di tempat ini, bahkan bersama-sama kami untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, sahabat-sahabat kami, saudara kami yang datang dari Amerika, boleh tetap mereka sehat-sehat, dan kami boleh bersuka cita untuk bersama-sama menikmati alam ciptaan Tuhan di Pangandaran ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih oleh karena Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kami. Mohon ampun dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Acara festival kita sudah selesai. Terima kasih sama-sama.